Jadi di akun YouTube saya itu sebetulnya panduan step by step Facebook Ads ya, itu sudah ada gitu, khususnya untuk pemula, ya kan. Bahkan untuk yang expert pun gitu ya, itu bisa pakai panduan di situ. Kalau misalkan ada yang terlewat, bisa jadi referensi gitu loh. Gitu. Karena apa yang saya tuangkan di situ berdasarkan pengalaman saya itu satu. Terus skill dasar itu harus dikuasai. Yang pertama funnel, ya. Funnel itu alur, ya, dari orang lihat iklan sampai dia purchase, ya. Ada funnel WA itu apa, funnel full form itu apa, gitu kan. Kemudian setelah paham funnel itu diterapkan, mau pilih yang funnel WA atau funnel full form nih, di landing page, bikin landing page-nya. Struktur landing page-nya juga ada. Kalau bingung, chat saya, tak kasih struktur yang simple itu seperti apa. Ada 15 struktur menurut saya yang paling simpel, gitu ya. Begitu. Setelah paham itu, baru masuk bagaimana eh, menentukan target. Targetnya mau berapa nih penghasilannya. Dasarnya apa itu? Dasarnya adalah KPI, harus paham KPI. Key Performance Indicator, matrix atau apa sih yang perlu dinilai, diteliti, dilihat gitu loh. Ketika iklan nanti berjalan, ya ada CTR, CTR all, CTR link gitu kan. Di situ sampai purchase bagaimana. Itu ada semua tuh analisanya di situ. Nanti rencana saya detailkan lagi, cuman saya masih rancang materinya gitu, untuk saya perbarui materi Facebooknya tahun 2023 ini. Oke ya. Mas, yang 3 akun tadi namanya beda-beda tapi sesuai nama asli atau gimana, Mas? Sebetulnya mau sama itu boleh. Misalkan nama sampean Muhammad Diki Darmawan misalnya ya. Ini contoh Ya. aja ya Mas Diki. Nah, itu misalkan M Diki Darmawan, itu akun Facebook 1, akun Facebook 2 Muhammad Diki D. Yang ketiga ya kan, eh, Muhammad MD Darmawan misalnya. Darmawan. Oh, MD Darmawan itu juga kan masih mengandung apa, identitas kita gitu loh. nama. Terus nanti dalam Ya. kurungnya di nama panggilannya disesuaikan, misalkan Diki gitu ya, disamain nggak apa-apa sebetulnya gitu loh. Kan toh Oh, yang kita gunakan itu kan satu akun Facebook aja toh untuk beriklan, betul nggak? iya Yang lain kan betul. untuk backup doang. Nah, akun yang lain ya, yang untuk pengiklan selain backup ini eh, kan dipakai setelah satu akun ini restrict kan. Syukur-syukur satu akun yang buat iklan ini tidak restrict, kan kita nggak perlu akun Facebook yang lain, gitu loh. Di situ. Kalau masalah pembuatan BM, asal bikin page baru, terus ada akun Instagram dihubungkan, diubah menjadi Instagram bisnis, itu secara otomatis membuat BM. Sehingga apa? Tidak perlu beli BM gitu loh. Beli akun Facebook pun kalau minta pendapat saya, jangan. Kenapa? Mereka yang jual akun Facebook juga identitasnya palsu. Artinya kemungkinan diterimanya juga sama, kemungkinan kemungkinan ditolaknya ketika restrict juga sama. Betul nggak? Iya, iya. Artinya di situ. Kenapa tidak hemat? Kalau memang bisa hemat kan gitu loh. Yang penting tahu gitu loh. Cara backupnya gimana. Kalau misalkan sebetulnya kalau kasusnya Mas Diki tidak separah punyanya, bukan kasus sih kalau Mas Diki sebetulnya, walaupun perangkatnya satu mau dibuat dua itu sebenarnya dengan person yang beda ya Mas. Dengan kalau sama-sama di Chrome dengan person yang beda itu nggak ada masalah juga sebetulnya. Gitu. Jadi nanti kalau Mas Diki pakai ngiklan, pakai akunnya Mas Diki di person yang Mas Diki bikin khusus. Kalau istrinya ngiklan, pakai yang personnya yang dipakai, sering dipakai oleh uh, istri panjenengan, itu sudah nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini gini, Mas, yang saya tangkap bikin 3 akun baru, dua nggak usah posting-posting, yang satu posting normal supaya dianggap manusia. Ya semua. Terus gimana, Mas? Jadi ini pertama bikin akun Facebooknya di semua di aplikasi resmi Facebook, itu yang pertama.
jangan bikin di PC, pasti kena restrict langsung. Oh gitu. Oh, Oh. gitu loh. Jadi bikinnya di akun Facebooknya. Satu, jangan dalam sehari bikin dua. Sehari satu aja bikin. Misalkan hari ini bikin Muhammad Diki Darmawan lengkap nih, ya kan? Mm-mm. Ya kan dilengkapi, tentunya butuh email sama nomor handphone nih, ya kan? Nah, Nah, oke, jadi dibuat berteman dan lain sebagainya kan. Besok di aplikasi yang sama nggak apa-apa bikin baru lagi, ya kan? Dengan email yang beda, dengan nomor yang beda, bikin lagi Muhammad Diki D misalkan. ya. Terus besoknya lagi bikin Muhammad Diki, tadi kan M Diki Darmawan misalkan. Kan udah beda nih, ya kan? Secara Ya. foto boleh, kalau bisa foto dengan angle yang berbeda, tapi tetap orangnya sama, gitu kan? Ya, Di ya. situ. Kalau sudah di situ dibuat interaksi, nanti kan tinggal gonta-ganti tuh di handphone yang sama, di aplikasi yang sama, gitu kan? Tinggal ganti akun kan? Dibuat interaksi aja, semua dibuat interaksi, tidak hanya yang dibuat iklan gitu. Nah, setelah dibuat Oh, berinteraksi, masuk grup, bikin status, ya layaknya akun real gitu ya, baru dibuka di PC. Paling cepat 3 hari setelah oh pembuatan. gitu. Gitu. Hmm. Tentunya setelah berinteraksi. Yang dibuka satu dulu, ya kan? Satu dulu. Jangan tergesa-gesa untuk iklan juga. Bikin BM-nya dulu gitu loh. Atau ambil akun personalnya dulu gitu loh. Jangan tergesa-gesa lah intinya di situ. Itu ya, paham ya? Terus kalau untuk halaman tiga-tiganya atau cukup satu akun aja? Halaman di akun Yang buat iklan. pengiklan terus di backup juga kan. Kalau di BM kan buatnya di BM kan otomatis kan Mas. Nanti kan di backup. Ketika buat Oh ya. BM terus buat halaman kan. Iya, ya betul. Kalau itu di backup di akun backup dia kan ngikut kan. Otomatis kan. Iya, Nah, ha. gitu. Ini nggak perlu lah dirisaukan gitu. Oh Sebetulnya iya. orang-orang orang nggak bingung aja di manajemen BM tuh kayak apa gitu. Kunci restrik itu adalah yang ditandai MAC address dan IP address. Kalau itu bisa memahami gitu ya, itu sebetulnya nggak ada masalah. Gitu. Permasalahannya toh itu aja kok. Saya sejak 2015 hingga sekarang masih konsisten iklan. Produk saya herbal. Katanya orang yang main herbal kena terus. Saya enggak Iya, tuh, iya. gitu loh. Kenapa? Gitu kan? Itu kan yang salah di mananya kan gitu loh. Ya karena pengalaman sama enggak aja gitu. Terus untuk pembayaran Mas kena di tag nggak ya kalau sama? Maksudnya punya istri sama punya jenengan gitu. Ya, saya kan pakai nama saya, terus akunnya Hmm. akun bank nama saya juga. Bang apa? Jenius. Ini pakai Bang Jago coba satu, bikin satu. Oh, Lebih jago ya. lebih kenapa saya rekomendasikan pakai Bang Jago Mas? Karena ketika di Genius itu dia ketika terjadi tidak bisa nagih gitu loh ya, entah karena pihak banknya yang masalah atau dari kita yang memang saldonya kurang, itu kita kena denda 10.000. Iya, Bayangin betul. kalau sehari itu 10 kali, coba ya, bayangin kalau 10 kali berarti 100.000 dong kebuang. Herlambang gimana kabarnya? Gitu ya, kira-kira gitu Mas Diki. Ada lagi yang ditanyain? Untuk yang BM Mas itu bikin baru lagi atau gimana? Soalnya kan khawatir apa tagihan kecampur gitu atau gimana ya? Ya kalau mau bikin lagi boleh, kalau mau pakai yang lama juga boleh, nggak ada masalah gitu loh. Kalau yang lama tagihan nggak kecampur Mas? Tagihan kan dibuat beda akun iklan kan nggak kecampur Mas. Oh gitu ya. Ah, Ya, ya. Nah, udah masuk Mas. oke, ini ya, ini di tanggalnya nih, apa di tanggalnya diklik akan muncul ID-nya ya. Nah, ini kita bisa masukkan harusnya ID. Hmm.
Ini ID postingan, tinggal paste, kirim, dia akan muncul. Loh, muncul. Coba cek lagi. Ini nomor apa, Mas? Gimana? Nomor apa itu? ID postingan. Oh, Kalau ID. nggak mau masukin ID ya tinggal di refresh aja sih sebetulnya. Nah, kalau nggak muncul di refresh aja. Ada lagi Mas Diki yang ditanyakan? Belum Mas. Cek. Nanti kalau ada yang muncul. Udah lama beriklan di Facebook, Mas? Sudah, cuman saya kan cuma lihat-lihat toh karena berhubung akun personal restrict, jadi nggak lanjut pribadi gitu. Artinya memang pakai akun personal gitu ya? Iya, dulu nggak tahu kalau akun personal jangan dipakai untuk iklan-iklan. Kalau ke restrict udah nggak bisa pakai lagi. Nggak juga sih. Apa? Ada juga akun Facebook saya yang akun personalnya kena restrict, tapi masih bisa buat iklan. Jadi restrict Permanen, Mas. permanen. Iya. Saya ada tuh yang memang di restrict permanen, tapi akun Facebooknya nggak kena restrict masalahnya. Oh, iya, kalau akun Facebook masih bisa buat posting. Kalau untuk Facebook kan bisa, tapi kalau untuk iklan nggak bisa. Jadi kan gini, restrict itu ada restrict akun Facebook, ya, ada Uh, restrict akun iklan personal ya, iya, ada betul. restrict BM. Nah, ada restrict page. Nah, di situ asal yang restrict itu bukan akun Facebooknya, beda ya restrict dengan checkpoint. Kalau checkpoint artinya dia butuh verifikasi aja, kan gitu. Ada kasus yang dimana akun personalnya itu restrict permanen, saya punya akun itu masalahnya, tapi masih bisa beriklan. Gitu. Itu ciri-cirinya BM-nya nggak kena, masih bisa dipakai, nggak ada fitur yang disable, tapi akun iklan personalnya aja itu mungkin bisa terjadi seperti itu, Mas. Kalau dulu itu BM-nya kalau nggak salah nggak dikasihin akun backup. Nah itu permasalahannya di situ. Nah, itu nggak bisa diotak-atik. Itu saja yang kadang-kadang memang khususnya buat pemula itu memang kalau nggak disaranin untuk backupnya nggak ngerti. Yang penting bikin aja gitu. Ya nggak? Iya. Kalau sudah mentok kayak gitu memang nggak bisa ya Mas ya. Kalau udah memang akunnya tuh apa nggak ada akun backupnya dia restrict ya nggak bisa diapa-apain Mas. Iya betul. Ini Mas Dodi sambil diperhatikan ya. Ngobrol aja santai di sini ini. Ya, Mas, sambil mengamati nih. Ini ya masukin apa webnya. Ya. Jadi nggak ada yang sulit. Cuman kadang-kadang orang nggak sabar, pengennya untung gitu. Di situ nggak untung dulu, bisa dipastikan. Tapi berharapnya apa? Kita mau ngasih manfaat apa sih sama orang? Itu kunci kalau mau gede. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika dropshipper yang sulit cara berpikirnya diubah itu dropshipper. Dropshipper itu pengen jual produk yang laku. Sedangkan kalau cara berpikir saya bagaimana produk yang laku jadi yang tidak laku jadi laku gitu. Itu saya bertahun-tahun seperti itu. Tadinya produk nggak laku nih, saya pegang jadi laku. Gitu. Yang tadinya Spill Mas, anu Mas. gimana? Spill produk nggak laku jadi laku. Nah di situ itu butuh brand awareness, gitu ya.
Kalau produk yang memang itu butuh brand owner, dia butuh kenal orang. Orang itu butuh ingat sama produk itu. Berarti ada iklan brand owner. Ini khusus untuk panduan kayak gini tuh panduan untuk business owner gitu. Tapi kalau dropshipper kan nggak mungkin mau brand awareness mau buat duit gitu kan. Rugi ya. Ya kan di situ. Nah, dari dropshipper itulah kita mulai tuh udah nih Mas Budi, mulai tuh berpikir bagaimana stok itu berarti reseller udah. Stok itu ada manfaatnya tuh. Itu melatih diri untuk Mas, tadi apa? udah masukin belum Mas akun backupnya Mas? Gimana? Tadi akun backupnya tuh. Nanti dengan ada akun Facebook yang lain enggak? Kayaknya udah tuh, tinggal autentifikasi 2 faktor kan. Ya. Nah, udah gini doang tuh bikin iklan. Kalau budgetnya minim ya cuman gini doang. Kalau budgetnya gede ya 250.000, maksimal 5 ad set. Masing-masing maksimal 6 ad gitu. Kalau mau pakai ada beberapa konten lebih bagus lagi kan. Udah tinggal nunggu. Tinggal nunggu nanti kita usahakan melewati masa learning. Udah paham tentang masa learning Mas Diki? Belum Mas. Gimana Mas learning? Nah, nanti kalau Itu udah berapa hari Mas learningnya Mas? bukan berapa harinya, 7 hari itu harus 50 konversi. Kalau di Oh sini gitu. itu itu chat berarti udah jadi ini Mas Budi 50. 50 konversi. Mas Budi udah dulu ya. Tak coba share punya saya ya. Tak contohin untuk learning biar paham nanti. Ya. Berarti belum sampai ke pembayaran nih Mas ini. Itu pembayarannya tinggal nanti di anu aja. Tinggal ditambahin dong. Itu kan bukan akun personal bukan tadi. Akun personal. Kalau akun personal berarti ketagihan, ke menu tagihan ya. Oh, tadi di BM kan? Kalau di BM biasa itu akun iklan BM bukan. Akun iklan BM kan, berarti kan otomatis nanti jalan karena sudah ada paymentnya kan. Oh iya. Ya di BM tadi. Iya kan. BM pun kalau akun personal pun bisa ditambahin ke BM loh. Kan gitu. Ini saya pakai akun personal nih. Iseng-iseng pakai akun personal lah. Ini kalau mau tahu masalahnya. Ini aku dicoba baru. Ini udah lama Mas akun iklan personal Mas. Kalau akun iklannya lumayan lama, sudah berbulan-bulan. Cuma ini saya nyoba iklan. Akun iklan yang lain kan juga bisa diambil, Mas. Sebagai akun iklan personal untuk iklan, itu juga bisa. Nah ini, pengayaan data atau learning ya. Ini hampir lewat nih. Nah ini kalau kita klik, nah ini kan 46, kurang 4, dia melewati masa learning. Setelah Anda membuat set iklan, ya, set iklan baru, dan membuat editan signifikan, artinya ketika iklan itu jangan sering diedit juga, pastikan gitu loh. Ya, anggarannya juga gitu. Kalau mau 200 200, kalau mau 50 50. Cuma nanti kalau 50 konversinya nggak tercapai ya, solusinya ada dua. Ya, yang pertama itu ditingkatin budgetnya, yang kedua diturunin eventnya. Kalau ini kan saya itu cat nih, ya. Nah, ini setelah dia 50 konversi, maka si pixel ini ya atau saya menyebutnya machine learning Facebook itu berhasil mempelajari apa audiens yang kita tuju gitu loh. Dia akan membuat rata-rata dari 50 konversi itu sebetulnya yang diminta itu audiens seperti apa sih? Audiens yang kayak apa sih gitu loh, yang diinginkan kita gitu loh. Tercermin dari apa? Dari konversi yang ada gitu loh. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, bisa. Nah, di situ setelah melewati masa learning, ya udah tinggal apa? Kita nunggu kestabilannya aja gitu.
Gitu. Ini pakai panel WA saya. Panel WA itu chat. Berarti udah harus 50 dulu ya Mas, konversinya ya. Ini namanya masa learning, Mas. Jadi, Ya, gitu kan. Ini kan 46 nih, 46 itu chat nih, ya. ya. 46 klik tombol pada landing page. Landing page-nya kayak apa nih, tak kasih lihat. Ini kebetulan dapat gratisan dari Berdu. Biasanya nggak pakai Berdu. Nah, ini, ya kan. Ini ke WA aku. Berdu gratis berapa lama, Mas? Hmm? Berdu. Kenapa? Ini 1 bulan. Gratisnya berapa? Oh, 1 bulan toh. Ini 1 bulan, Pak. Aku nyoba aja. Aku tuh nggak, aku sendiri, Mas. Kalau ada platform yang berlangganan bulanan, aku ambil bulanan. Untuk apa? Untuk cash flow. Ya kan? Saya juga Iya, nganjurin ke iya. teman-teman yang saya ajarin, itu pakai ambil bulanan aja, jangan jangan takut gitu loh. Karena kita ngejar cash flow-nya kan, bisnis itu cash flow, perputaran uang kan. Bukan apa terus langsung untung itu enggak. Sampai hari ini Gojek, Shopee, Tokopedia itu belum untung loh. BEP aja belum loh. Kalau mau tahu, jor-joran iklannya ngeri, miliaran sehari, gitu kan. Tapi mereka apa? Bisnis itu cash flow, perputaran uang. Itu yang perlu kita pahami. Kadang-kadang kita maunya hanya untung aja gitu. Nggak Kalau bisa. ambil setahun langsung kan bisa, nggak masalah kan, Mas? Ya nggak masalah juga, asal memang budget kita eh, mencukupi gitu. Kalau saya Iya, menyarankan, iya. misalkan setahun ya, setahun ambil yang 295 per bulan kan, misalnya yang personal kan, Berdu misalnya. Itu kan setahun kan lumayan kan 2 juta sekian kan. Iya, Nah, kalau dibuat sebulan, kita buat gelontor iklan, mending mending buat gelontor iklan. Bulan depannya bayar lagi 295, nggak ada masalah. Gitu. iya, iya. Itu saran aja ya. Saran agar cash flow-nya baik. Lebih baik ke iklannya. Makanya pahami dasar beriklan terlebih dahulu. Dasar keilmuan dasarnya dipahami dari mulai funnel, dari mulai penerapan funnel, pemilihan funnel, kemudian KPI-nya, berarti berkaitan dengan analisa iklannya, budget target kita berapa penghasilannya atau omsetnya, kemudian estimasi biaya iklannya berapa. Kalau kita udah tahu estimasi biaya iklan, tentunya kita lebih condong ke biaya iklan dibandingkan dengan kita memperkuat, misalkan harus langganan setahun gitu, Oh, ya kan? Di situ. Mendingan iya, buat iklan betul. dong. Gitu. Artinya kita berpikir benar-benar cash flow. Bisnis itu cash flow, perputaran uang gitu loh. Masalah BEP belakangan nggak apa-apa. Iklan misalnya ya, iklan 10 juta, uang masuk 10 juta, itu bagus, nggak ada masalah di awal gitu loh. Yang penting cash flow-nya semakin tinggi. Gitu. Nah, nanti repeat order kalau kita tujuannya benar dalam berbisnis, yaitu memberikan manfaat ke banyak orang. Nah, di situ baru nanti kita akan dapat untungnya di situ. Repeat order itu nggak perlu iklan kan? Kita hanya butuh follow up aja kan? Berarti yang konversi itu baru 46 kali klik ya, Mas, ya, yang add to chat ya. Ini 46 itu banyak. Belum ada 1 minggu. Budget berapa, Mas, itu, Mas? 200. Oh, 200. 200 per headset. Saya pakai Aviro. Nih. Daripada takut iklan, kecuali memang kalau saya sih ngejarin memang harus target itu yang logis, target dan biaya iklan itu harus logis, realistis dan terukur gitu. Begitu juga bikin webnya sama gitu. Kenapa pilih Berdu, pilih order online gitu ya? Kenapa? Karena kaitan sama loading. Ini pemahaman KPI. Nggak ngaruh ke web web anunya, Mas, ke landing page juga. Loading, loading web. Nah, Maksudnya landing page apa nih? kan
Berdu kan nyediain alamatnya dia, pakai situsnya dia. Oh, Nah, kalau kita beli sendiri kayak misal diki.com kayak gitu-gitu, kan bisa ditambahin. ya ngaruh di hostingnya kan berarti ya, bukan di berdunya kan. Iya, hostingnya Berdu itu pakai VPS yang mumpuni. Dia langganannya bulanan sesuai traffic, Mas. Hmm. Tapi kita bayarnya kan statis kan. Kalau dia bayarnya enggak. Traffic besar, bayar besar. Traffic kecil, bayar kecil. Oh, Gitu. Kayak ini aku kan pakai pakai domain pandustore.com nih di Berdu. itu pakai hostingnya mana, Mas? Pakainya Berdu, pakai punya Berdu nih. Oh, punya Berdu. Hmm. Kan aku belinya dari Berdu juga. 195 Oh, setahun. nggak di web hosting lain ya? Enggak. Kalau nggak pakai hosting lain juga bisa sih. Aku sendiri punya ya browser. Cuman kalau untuk iklan saya lebih condong kayak Berdu atau order online gitu. Kenapa? Ya loadingnya lebih bagus. Hmm. Iseng-iseng pakai aja. Lama aku udah nggak pakai Berdu. Pakai order online. Pengen tampilan agak beda aja gitu. Yang sekarang itu pakai apa, Mas? Kalau ini pakai Berdu. Kalau yang kemarin-kemarin aku pakai order online. Belum pernah sih kalau order online. Nah, ini iseng-iseng aja. Itu baru tak buat. Baru 2 hari. Private nih. Private-nya Ini gratis. Berdu atau OO, Mas? Ini Berdu. Oh, Berdu. Cuman aku terbiasa pakai halaman itu yang putih polos, Mas. Hmm. Aku sukanya gitu. Karena mengingat psikologi seseorang itu pasti kalau putih nggak keberatan melihatnya. Tapi kalau Nggak berwarna-warni, capek ya, Mas ya? berwarna-warni kadang orang itu psikologinya nggak semua orang suka sih. Misalnya sama warna hijau, nggak semua orang suka warna hijau. Tapi Iya, kalau iya. putih, hitam itu semua orang suka. Netral. Hmm. Itu kaitan sama psikologi aja. Nah ini 8 ilmu dasarnya, Mas, yang harus dikuasai. Ini kalau saya berlaku untuk iklan apapun lah, baik itu di Google, di Twitter, di TikTok itu sebetulnya sama. Memahami KPI ini untuk keberhasilan iklan, menentukan target dan biayanya, memasang kode tracking, pixel TikTok atau pixel Facebook gitu ya, disesuaikan. Terus kemudian bagaimana membuat iklan konversi. Nah, aku pun nggak begitu tulis secara mendetail. Kadang-kadang kan kalau orang yang jualan training itu dibuat mendetail kan, iklan konversi Iya. membuat A, B, C, D. Nah, scaling itu apa? Analisa iklan. Nah, itu KPI, membahas KPI nanti. Lebih ke KPI. Walaupun di atas ini ada KPI. Ini di atas itu lebih ke teori, kalau analisa iklan lebih ke prakteknya. Terus kemudian scaling. Scaling itu bisa apa? Bisa dari kita membuat custom audience atau pemirsa khusus gitu ya. Uh, ada beberapa metode sih ya yang bisa kita terapin. Bisa juga kita pakai back buka sendiri. Jadi ada beberapa metode. Salah satu metode yang dulu saya pelajari dari Albert Leonardo itu untuk kita beriklan di awal itu bisa bikin video ya berdurasi 6 menit itu produk umum apa tips atau misalkan kayak saya obat mata gitu ya, ada video dokter ngomong tentang tips kesehatan mata. Nah itu kita iklanin video views berdurasi 6 menit gitu ya.
Nah, kita nanti ambil dari, kita bisa bikin kan custom audience atau pemirsa khusus dari, nah, dari orang yang menonton 50 sampai 95%. Nah, itu kita bikin custom audience-nya, kemudian kita buat lookalike audience atau retargeting. Nah, itu konversi. Itu juga salah satu metode yang bisa diterapin. Paham nggak berkaitan dengan Itu ini? scaling, Mas. Gimana? Itu scaling. Itu fase testing malah. Oh, testing. Jadi, misal nih, Mas Diki dapat produk nih, produk yang mau dipasarin produk apa misalnya? Herbal deh, contoh. Herbal apa nih? Nah, aku belum nemu, Mas. Herbal itu fungsinya apa? Fokus ke satu fungsi dulu. Misalnya kolesterol, ya kan? Nah, di situ ambil dari YouTube atau apa, kita sedikit crop gitu ya. Tips mengatasi kolesterol, mencegah pengobatan dan lain sebagainya. Nah, itu berdurasi paling tidak 6 menit. Kita iklanin video views. Kemudian kita buat custom audience, kita buat lookalike, baru lookalike audience itu kita buat konversinya, iklan konversinya. Itu salah satu metode yang bisa diterapkan. Maksudnya kalau dapat yang ngeklik terus diiklankin retargeting gitu, Mas. Iya, retargeting atau lookalike audience-nya. Tapi dengan konversi. Artinya kita tidak langsung mentarget interest gitu. Bahkan kadang di 6 video 6 menit itu tak iklanin itu tanpa interest. Yang penting target usia aja. Kenapa harus 6 menit, Mas? Sebetulnya tidak harus 6 menit, tapi 6 menit itu gini, orang menonton video tentang kolesterol selama 6 menit. Berarti kan dia memang bermasalah di kolesterol, Mas. Ya, Betul ya. nggak? Masuk Betul. akal nggak? Iya, Mas. Akal. Terus kita retargeting dengan konversi. Gitu loh. Paham nggak yang saya maksud? Iya, iya. Atau lookalike audience-nya. Orang yang mirip dengan orang yang menonton video tentang kolesterol selama 6 menit. Kemungkinan belinya ada nggak? Ada. Nah, itu. Masuk akal kan? Iya, betul. Itu. Mas Dodi? Kalau videonya video apa aja Mas ya? Gak apa-apa yang ngambil YouTube juga ya Mas? Salah apa? Kalau mau pakai video tentang X natural mau diiklanin, itu tentang obat mata itu saya ada tuh. Tinggal tak kasih aja. Berarti yang Terkadang iklan itu mah video mah nggak ini Pak Mas nggak kompensi ya? Jadi nyari yang ketertarik aja ya interest Mas ya? ini kan salah satu strategi sekali lagi ya. Salah satu strategi. Yang perlu digarisbawahi adalah salah satu strategi ketika kita dapat Ya. produk nih. Kebetulan produknya adalah produk kolesterol misalkan, ya kan? Entah apa Semacam mereknya testing terserah, lah. ya kan? Nah, itu ambil video durasi 6 menit paling tidak, kita iklanin video views tentang video durasi 6 menit tentang kolesterol, kita iklanin video views. Orang yang nonton 50 sampai 95% kita retargeting atau buat lookalike audience-nya, baru dibuat iklan. Itu adalah target iklan kita konversi. Paham nggak yang saya maksud? Mas. Nah, di situ. Jadi berbagai macam cara. Itu namanya bisa dikatakan soft selling juga sih ya. Soft selling baru habis itu disusul hard selling. Nah, memang paling sampai saat ini itu dari pengalaman saya yang paling bagus untuk iklan konversi itu testimoni. Ya. Testimoni Jadi produk. kalau mencari produk berarti yang harus ada testingnya, Mas ya? Ya harus dong. Bukan maksudnya untuk yang di video itu loh. Untuk yang kontennya yang penting menarik gitu. Menarik dalam arti poin-poinnya dalam video itu ada dan nggak terlalu panjang. Kalau bisa ada yang ada video testinya. Gitu. Karena 6 menit kan panjang itu, Mas. Enggak, yang 6 menit itu bukan testimoni, tapi tips. Oh, iya, iya. Tips, bukan testimoni. Testimoni itu yang untuk iklan konversinya.
Paham nggak? Jadi kontennya beda nih. Maksud saya bukan diedit di video itu tips terus di dalamnya digabung ada testinya gitu atau gimana? Enggak perlu. Umum aja. Yang penting value tentang kolesterol. Artinya bagaimana kolesterol itu apa? Pencegahannya gimana? Gejalanya bagaimana? Pengobatannya seperti apa? Itu video yang itu Mas, yang tadi apa settingannya sama Mas? Sama konversi Maksudnya, settingan iklannya tuh. ya video views tentunya beda dong. Beda Video ya? views itu nggak perlu pakai web, tapi kalau mau dicantumin web juga nggak masalah. Hmm. Sebagai contoh ya, saya kasih contoh punya aku yang mana ya? Berarti nanti kita cuma ngambil pixelnya aja Mas ya? Bukan masalah ngambil pixel di situ, justru ngambil audiensnya. Audiennya. Oh ya. Jadi ngambil audiens bukan ngambil pixel. Mana ya? Saya kasih contoh. Terus yang perlu kalau teman-teman pakai iklan di khususnya yang di apa? Ini kan ada contoh video views itu ini yang tak terapin untuk ads natural. Itu hanya salah satu metode ya, banyak lagi metode yang bisa dipakai. Ini video views. Ini durasinya kira-kira 6 menit. Pak. Aku pakai budget rendah aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi biasanya tak jalanin terus. Terus nanti bisa kerja, kalau punya komunitas enak mas. Kerjasama sama teman-teman yang sekomunitas ya, untuk dikomentari secara positif dan lain sebagainya. Untuk Kalau yang sering tak lihat di mana Facebook ada iklan lewat itu banyak yang posting-posting positif itu anu tak Mas? Kenal atau gimana? biasanya ada yang kenal, saling support tuh. Kalau nggak karyawannya dan lain sebagainya. Awalnya di situ mas, misalkan 5 postingan gitu kan, lima komentar gitu kan. Lama-lama kan akan mancing orang yang memang real dia berkomentar, memang bagus gitu. Artinya kembali lagi ke produk juga. Gitu. Kalau ini kan, ini durasinya kan sekitar 6 menit nih. Oh iya. 8 malah Mas. Ada 8 apa suaranya 6? nggak? Nggak ada jalan. Ada suaranya nggak? Ada. Nggak ada. Nggak share. Nah ini tentang mata nih. Positif menjaga kesehatan mata. Gitu. Nah ini saya retargeting nih. LAA-nya dari orang yang nonton 50 sampai 95% gitu. Nah, dibuatlah di sini di custom audience ini scaling nih maksudnya. Scaling itu banyak metode. Nggak selalu scaling itu bagus ya. Scaling itu metode apa Mas? Kok banyak metode? Scaling, scaling pada prinsipnya dibagi dua. Yang pertama scaling up, menaikkan budget. Iya. Kalau mau melewati masa learning, kalau kalau dia masih masa learning, kalau mau naikin maksimal 70%. Kalau lebih dari 70%, dia akan learning ulang. Itu scaling up. Kalau scaling out, itu berarti memperbanyak adset. Lah memperbanyak adset itu kan dengan targeting yang berbeda. Gitu loh. Dengan targeting yang berbeda berarti kan kita mengacu pada target gitu kan. Nah, di situ ada scaling age, scaling usia. Ya. Ada scale wilayah. Berarti berdasarkan wilayah tertentu. Ada scaling interest. Ya kan kita perluas interestnya atau tambahin interestnya.
Banyak. Scaling atribusi konversi bisa juga. Berarti bukan scaling up anu aja ya Mas ya? Yang dipakai Banyak. scaling up aja ya? Scaling itu banyak, tidak hanya scaling up. Scaling up itu kan naikin budget. Oh, Pak, aku taunya itu toh. Enggak gitu, banyak. Ini budget aja Mas ya, Mas Diki sama. Iya. Scaling itu ada scaling, ya kalau dasarnya scaling up, scaling out. Scaling up itu menaikkan budget. Kalau dia tidak mau terpengaruh masa learningnya, kalau dia masih masa learning, itu maksimal dinaikin 70%. Misalkan budgetnya tadinya 100, berarti maksimal 170. Berarti kalau di 150 dia tidak learning ulang. Kalau dia 180 atau 200 ribu dari 100, berarti udah 100% nih. Nah, itu learning ulang dia. Gitu. Paham sampai sini? Gitu kan? Kalau Oh, maksimal 70% Mas. Maksimal 70% scaling up. Kan? Kalau tapi scaling learning itu ya Mas ya? gimana? Learning tapi nanti. Kalau dia kurang dari 70%, ya dia nggak learning ulang. Oh Tapi ya. kalau lebih dari 70%, itu akan learning ulang. Oh ya. Kemudian scaling out itu jenisnya macam-macam. Scaling usia, bisa nggak? Bisa. Scaling jenis kelamin, gender, bisa nggak? Perempuan, laki-laki. Misal produk ini untuk mau di scale nih, yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Atau scaling wilayah, mau Jakarta sendiri, Jogja sendiri, Jawa Timur sendiri, gitu. Jadi satu targeting itu bisa jadi banyak gitu loh. Sehingga ngiklan itu juga mulainya dari kecil, nggak mungkin dari besar gitu loh. Tapi yang perlu diingat tadi, learning-nya harus dilewati. Nah, setelah nanti melewati masa learning, kok hasilnya nggak stabil, baru masuk ke manual bid. Nah, apa itu manual bid? Nah, itu masih panjang ceritanya. Kalau aku sih nggak pelit sama ilmu, tanya tak jawab gitu. Berarti bikin adset baru ya Mas ya? Iya, memperbanyak adset itu scaling out. Untuk materinya Mas, bedain apa sama semua? Mau tahu sama. Oh. Targeting pun kalau scaling age sama, beda usia aja. Misal nih, kan bisa tuh nanti lain kali ya, bisa tuh dilihat tuh usia berapa aja nih yang bagus konversinya. Nah itu kita target ulang bisa. Apakah pasti bagus? Belum tentu juga. Gitu loh. Artinya scaling itu kalau bagus ya dilanjutin, kalau enggak ya dimatiin gitu. Tujuan scaling itu apa? Untuk memperluas audiens. Itu. Jadi jangan terpengaruh bahwa oh ini harus di scaling dulu. Ngapain gitu loh. Dasarnya harus dikuasai dari mulai funnel tadi gitu ya. KPI-nya harus paham. Suatu iklan perlu di scaling waktu kapan Mas? Ya waktu kita butuh untuk memperluas audiens. Kalau aku gitu. Oh enggak, misal oh ini sudah ramai perlu dinaikkan lagi atau gimana gitu enggak? Ya kalau kita mau meningkatin berarti kan di scaling Mas. Iya maksudnya scaling itu bukan saat pas oh ini rame mungkin tak naikin lagi gitu biar rame atau ada alternatif lain oh cuman coba lagi ya adset baru scaling out kalau pakai target ini lebih bagus atau enggak atau gimana ya? Nah itu masuk kategori scaling. Oh gitu. Masuk kategori scaling. Testing itu kan jadi ini scale itu menskala, memperbesar gitu, memperluas gitu. Jadi kita butuh target market baru gitu. Bisnis akan sustainable, akan terus berjalan jika ada produk baru, jika ada pangsa pasar baru. Dua itu syaratnya. Gitu loh. Apakah mesti di pasar baru itu bagus? Belum tentu. Gitu loh. Soalnya aku nerima apa nangkepnya itu kalau scaling itu kalau memang sudah
Ramai. Ramai, sudah banyak pembelian gitu add to cart. Ya nggak salah itu. Ya sekarang begini, misalnya ya, kita buka satu toko rame, terus pasti otak kita secara otomatis berpikir, gimana cara memperbesarnya, lebih banyak lagi kan? Betul nggak? Ya, Nah, itu betul. namanya scaling. Ya. Tapi tidak melulu menunggu gitu. Tapi semua, kalau kita berkaitan dengan digital marketing, itu by data. Oh, kok ini di 100.000 aja bagus nih. Maka kita punya dasar. Bagaimana kalau di scaling up? Jadi 170 misalnya. Atau di scaling out. Saya tambah interestnya misalnya. Tapi dengan adset baru. Atau setelah kita analisa, di situ ada usia tertentu yang memang di situ pembeliannya gede. Misalnya di usia 35 sampai 45. Nah, kita scaling age di usia 35 sampai 45. Misalnya gitu. Itu kan Berarti ad scaling baru ya, Mas? ya set iklan baru. Ya, Pak. Pasti ad baru. Walaupun materi iklannya sama. Kontennya sama. Itu masih jauh. Kalau udah iklan rame, dapat kestabilan hasil, CPL-nya hasil, bagus, sudah lewat masa learning, baru kita berpikir ke arah situ. Mas, masa learning itu disedangkan bahasanya berarti transisi atau gimana? Itu yang disebut masa learning itu. Pengayaan data bahasa Indonesia. Oh, Jadi tadi itu kan pengayaan data. Pengayaan data itu adalah masa di mana kita saat membuat set iklan gitu ya. Saat membuat set iklan, karena aturannya per set iklan. Kalau dia misalnya konversinya add to cart ya. Add to cart optimasinya kita pakai add to cart. Berarti dalam seminggu harus ada 50 add to cart. 50 konversi add to chart. Konversi itu tidak sama dengan pembelian. View konten juga konversi, add to chart juga konversi, initial check out juga konversi. Gitu oh, loh. bukan hanya pembelian aja ya? Ya, bukan hanya pembelian. Gitu loh. Yang dinamakan. Kalau yang klik, klik beda lagi dong. beda lagi. Beda lagi. Kalau kita runtut berarti dari mulai yang pertama itu CTR dulu dicek kan gitu. Kalau kembali ke dasarnya, kembali kepada KPI-nya, itu matriks-matriks apa saja yang harus dianalisa itu pertama CTR dulu, CTR link terutama minimal 1%. Berarti CTR 1% artinya setiap 100 orang yang melihat iklan ada satu orang yang ngeklik link sehingga keluar dari Facebook dalam hal ini menuju ke landing page. Ya. Nah, itu dikatakan bagus. Bagus apanya? Bagus konten, gambar, atau videonya. Kalau minimal kurang 1% dari ya. kalau kurang dari itu, ya, kalau kurang dari itu berarti gambar atau videonya kurang menarik, perlu diganti, gitu aja. Simple kan? Gitu. Jadi semua ada aturan, ada analisanya di sini. Kapan ngeceknya CTR itu? Ya. Kalau LP berapa persen, Mas? Kemarin tuh. Kalau apa? Kalau masuk ke LP tuh, LP bagus. Oh, jadi pertama CTR dulu udah paham belum? Paham, 1%. Kapan ngeceknya? Ayo. Apa lagi? Ngeceknya paling tidak di 1.500 impresi. Setelah dilihat iklan kita 1.500 impresi, dilihat 1.500 orang, cek CTR-nya. Kalau kurang dari 1%, ya diganti gambar atau videonya. Gitu loh. Kalau lebih berarti dibiarin. Kita analisa selanjutnya yaitu yang klik link bisa juga ada juga yang ngomong outbound click atau menyebutnya OCLP. OCLP atau link click to LP views itu minimal 60%. Kalau kurang dari 60% berarti loading webnya lambat. Apa penyebab loading web lambat? Satu, gambar atau video dalam landing page-nya terlalu banyak atau terlalu besar. Sehingga memperlambat loading web. Apa penyebab ketika loading webnya lambat? Ya, tadi OCLP atau link click to LP views itu
dia kurang dari 60%. 60% itu standar minimal dikatakan loading web itu bagus. Kalau kurang dari 60%, berarti kita kehilangan audiens. Yang ngeklik 1000 kok yang masuk 400 misalnya, cuma 40%. Yang 600 kemana? Ya kan? Nah, itu karena orang nggak tahu pengen ngirit bikin web pakai hosting murahan. Malah justru pengennya ngirit malah jadi ngorot. Kenapa ngorot? Dia iklan kan bayar. Terus kalau yang hilang 60%, 600 orang tadi, padahal yang ngeklik ada 1000. Gitu. Itu kenapa loading web itu penting. Gitu. Nah, kalau udah itu bagus, baru ngecek tuh yang masuk landing page atau LP views berapa. Yang ngeklik tombol, tombolnya misalnya eventnya itu chat, minimal 10% dari orang yang masuk ke landing page. Itu kalau kurang dari 10% apanya? Yang pertama copywriting-nya. Bisa saja harganya terlalu mahal. Bisa saja kurang promo, penawaran, bisa saja. Gitu. Ya, tapi yang pertama itu copywriting di landing page-nya. Diubah dikit aja pasti compare-nya beda. Gitu. Berarti dari 1.500 itu chat itu Pak, yang klik link 1% 15 orang gitu Mas ya? Yang penting 1%. 1% 15 orang. Masalah jumlahnya berapa kan tidak mesti. Minimal Apa harus 1.500 mesti 1.500 klik Mas? itu minimal, standar minimal. Minimal ditetapkan 1.500. Kenapa? Ya kalau udah 1.500 itu berarti kan udah banyak. Kok misalnya gini aja logikanya. Kita buka toko nih. Di depan toko kita ada 1.500 orang yang lalu lalang. Masa nggak ada satu orang pun yang masuk? Betul. Ya kan? Kalau nggak ada satu orang pun yang masa nggak ada 15 orang pun yang masuk, gitu kan? Berarti kalau tidak ada 15 orang yang masuk ke toko kita, berarti toko kita itu perlu dibenahi tampilannya, gitu kan? Betul nggak? Betul. Mas, berarti nunggu CTR 1.500 itu kira-kira CTR misalkan seminggu lah gitu. 1.500, CTR 1%. CTR 1% itu menunggu 1 minggu atau ya Mas? Ya, Yang 1.500. 1.500 itu tidak harus 1 minggu, bisa saja 1 hari, bisa saja beberapa jam, tergantung budgetnya. Oh gitu. Semakin gede budgetnya, maka impresinya akan semakin Besar. luas. Gitu. Mas. Jangkauannya akan semakin luas iklan itu kan. Kadang-kadang orang nggak sabar nih, pengennya untung dulu, untung dulu, untung dulu. Bisnis itu perputaran uang, bukan bisnis itu langsung untung. Coba kalau berpikirnya kayak gitu, pada saat kemarin-kemarin, ya kan, ketika daya beli masyarakat bagus, oke, sekarang diterapin, pasti orangnya nggak mau iklan lagi, tak jamin loh. Kenapa? Ya mindsetnya salah. Ketidak konsistensi terjadi. Akhirnya apa? Ya nggak bisa konsisten. Modalnya kurang, Mas. Ya. Modal Apa? buat iklan. Modal iklan. Budget iklan maksudnya. Iya, budget. Ya tadi kan. Kalau udah paham KPI pasti harusnya bisa ngitung dong. Nah, Di YouTube ada KPI juga, tak, Mas? ada analisa iklan maksudnya. Oh, iya, iya. Ada semua mas. Asal mau teliti, saya itu nggak suka berbelit-belit bikin tutorial itu juga. Ini materi yang sedang saya susun sih.
Saya tuh nggak pernah jualan training. Pada prinsipnya nggak pernah jualan training. Itu gratis. Cuman kalau 100% saya berikan gratis biasanya itu orangnya menyepelekan. Semakin orang itu dikasih toleransi, semakin nggak punya toleransi dia. Hampir rata-rata. Nah ini ilmu dasar tadi. Terus dimulai dari pemahaman funnel. Funnel itu apa? Kemudian nih funnel WA misalnya. Calon customer lihat iklan, kemudian klik iklan, masuk ke website atau landing page, klik tombol di website, masuk WA, closing. Ini namanya pemahaman dasar tentang funnel. Ini funnel full form nih. Funnel WA masih funnel WA. Sorry. Ini funnel WA, funnel WA. Oh iya. Ini ada gambarannya. Ini iklan kan? Ada tombol beli atau selengkapnya ya, diklik, masuk ke sini. Ya. Terus lebih detail lagi nih. Impresi, kemudian CTR. Tadi kan impresi 1.500 impresi, CTR minimal 1%. Kalau kurang berarti gambar atau videonya diganti. Kemudian view konten, atau chart, ini harus paham nih. Ya. Lebih detail lagi, sebentar, lebih detail lagi. Nah ini mas, ya kan? CTR minimal 1%, berkaitan dengan konten. Ya, kalau kurang setelah 1.500 impresi, berarti diganti. Kemudian link klik to atau views yang klik berapa ini minimal 60%. Loading web. Jadi semua ada. Nah, kalau udah paham ini, maka jadi sebuah rumus. Funnel WA ya. Nih, rumusnya jadi nih kayak gini. Rumusnya jadi kayak gini, terus kita bisa hitung. Pakai funnel apa, Mas Diki? Mas tadi itu Yang apa, Mas? Jadi, nah yang ini udah di share belum? yang apa? Yang tadi yang diagram panel WA, diagram panel. Yang mana dia kan mana? Itu Yang tadi itu. gampang lah nanti. Kita lengkapin dulu. Contohnya ini, mau pakai funnel WA atau funnel full form? Mas, WA dulu. aja, Mas. WA, misalkan kita buat impresinya kita tentukan. Misalkan 100.000 target kita gitu ya. Iklan kita dilihat 100.000 orang misalkan. Ya kan? Berarti kan CTR ini standar minimalnya ya, bisa lebih dari 1%. Berarti sama dengan yang ngeklik link itu 1% dari impresi kan. 1.000. Yang masuk landing page itu 60% dari yang ngeklik kan. 600. Ya kan? Kemudian yang add to cart ya, yang ngeklik tombol pada landing page itu 10% dari orang yang sampai ke landing page kan? 60. Ini kan? Terus kemudian yang real WA masuk WA 60% kali 60 kan? Yang ngeklik tombol 36, kemudian closing itu minimal 30%. Kalau kurang dari 30% berarti CS-nya butuh belajar lagi itu. Ya. Nah, 10,8 belas lah ya di situ. Nah, sekarang kita tinggal ngitung tuh budget iklan. Siapa tuh yang masuk? Misal kita mau ngitung budget iklan ya. Nah, sebelum kita ngitung budget iklan, itu kita harus punya standar LP views itu berapa, cost per LP views. Kalau standar saya, cost per LP views itu Rp2.000. Ya, maka kita bisa tentukan nanti biayanya berapa kira-kira gitu loh. Ini baru estimasi biaya iklan ya. Estimasi. Berarti kan kita bisa hitung nih, budget iklannya total itu 2.000. Ya, 2.000 itu cost LP views kali LP views-nya kan. Ini biaya iklan ketemu 1,2
kalau mau di breakdown waktu, target waktu. Ya, kalau mau di breakdown misalkan 30 hari, maka budget harian ketemu sama dengan 1,2 dibagi 30. Ketemu budgetnya kan Mas, 40.000 sehari. Ya kan? Closing 1 bulan 11. 30 hari kan waktunya. Ya. Gitu. Terus bagaimana ngitung penghasilannya? Nah, sekarang marginnya berapa? Margin 100. produknya misalkan 100. Misalnya 100.000. Makanya untuk iklan Facebook Ads itu sebaiknya minimal 50, kalau bisa 100. Kan gitu marginnya. Nah, setelah itu bagaimana ngitungnya? Tinggal profit kotor ya. Profit kotor. Itu sama dengan 100.000 ya kali jumlah closing kan. Nah, 11. ketemu 1.080.000. Terus dikurangi profit bersihnya. Profit bersih minus 700. ini. Berarti 1,1 juta dikurangi 1,2. Boncos ini. Kan gitu. Maka kalau ngiklan 40.000 jadi boncos gitu. Kalau pakai estimasi ini, maka kita harus tingkatin nih. Misalkan 1 bulan kita tambahin 1 juta impresi. Berarti 1 hari 400.000 misalnya. Saya ini sehari 400. Ini sama dengan profit bersih itu 10. Profit kotor dikurangi biaya iklan total kan. Minus ya? Minus bukan? Sorry. Ada yang salah nih. 2.000 kali 12 juta. Masih kita juga. Berarti kalau berdasarkan ini, itu paling tidak itu 150.000 Mas Dodi. Baru untung. Bisa dipahami dari sini, Mas. Untuk yang presentasi itu dari Facebooknya atau gimana, Mas? Ini standar berdasarkan studi yang saya lakukan, riset yang saya lakukan selama Oh, ini. 1% itu pakai logika. Orang lalu lalang di depan toko kita. CTR 1% itu kan setiap 100 orang, 1 orang yang klik kan. Paham nggak? Oke ya, iya, paham iya. ya. Berarti kan setiap 100 orang, 1 orang yang klik. Itu kan standar minim. Apakah pasti tercapai seperti ini? Ya pasti kalau kita mau analisa. Gitu loh. Kalau kita nggak analisa ya nggak akan tercapai. LPV 60%. Tak tunjukin punya saya. Yang baru aja, yang baru. Untuk testing. Oke. Ini ya. Jadi kalau misalkan iklan berapa? Ada nggak yang iklan itu jualan training? Iklan berapa? Misalkan iklan 10 juta dapat 100 juta gitu. Itu bohongnya setengah mati gitu. Pernah mungkin terjadi sekali, pernah. Tapi untuk ngulang pasti nggak bisa. Kalau kita pakai logika itu marginnya berapa? Sama. Kalau ngiklan properti itu Nah itu properti karena harga tinggi itu pasti
Add to chat-nya mungkin kurang dari 10%. Itu lebih sering boncosnya ya Mas kalau properti? Sebetulnya enggak juga. Kalau terjual satu kan utuh. Iya sih. Jadi apapun itu mau harganya murah, kalau harganya murah-murah pasti produknya kan banyak, nggak mungkin satu kan. Kalau harganya misal di angka 25.000, 10.000, pasti kan banyak. Betul nggak? Nah, di situ orientasi atau cara berpikir atau mindset kita dalam beriklan beda tuh. Kayak misalnya Shopee. Shopee kan nggak punya produk. Produknya orang semua. Yang dia cari apa? Apa coba yang dicari? Admit, bukan. Goal dia apa? Goal dia data, Mas. Iya, data betul. Goal dia data. Makanya sekarang data Shopee itu kan dihilangin. Nomornya sama emailnya kan nggak ditampilin kan. Kalau dulu 3 bulan, data 3 bulan masih dikasih kita. Sekarang nggak. Nah, ini sudah lepas nih. Sudah 50 konversi nih tadi. Nah, ini sudah aktif kayak gini, itu artinya sudah melewati masa learning. Nah, 51 kan. Kalau average-nya ya mahal juga gitu loh. 23 nih. Ini kurang 2 yang satunya. Saya mau nunjukin apa tadi? Nganalisa itu di level ad ya. Nganalisa KPI, matrix-matrixnya itu di level ad. CTR link-nya ini, namanya CTR link. Pasti di atas 1% ya, kalau bagus. Nah, minimalnya itu 1%. CPM ini biaya per tayangan atau per impresinya, cost per mile. Ini murah termasuknya nih. Karena apa? Saya buat interaksi dulu. Bisa sampai 70.000. Termasuk murah tuh CPM. Karena sudah di luar Nataru. Natal dan Tahun Baru. Nah ini link klik itu LP views atau OCLP. Itu sekian segini. Nah ini ada yang di atas 10%, ada yang 6,27. Makanya pasti budgetnya jadi gede. Ya kan? Di sini 700 sambil selesai ini 1,2. Karena saya ngejar learningnya selesai dulu. Ini kan tadi saya ngitungnya kan 2000. Ini padahal 1400 ada 1800. Cuman ini prosentasenya 6,27. Sampai sini bisa dipahami? Cukup ya? Ya, yang ini nanti anaknya Mas aku bingung. Bingung kenapa? Enggak, soalnya kan belum sampai ke sini kalau saya. Nah, kalau belum praktek ya bingung tuh, bingung doang. Nah, penerapan tadi impresi sebagai targetnya berapa, terus kemudian CTR all ini tadi saya nulisnya CTR doang kan, CTR doang itu yang ini, CTR ini. Terus klik tautan, yang klik berapa ini kan? Prosentase, membuat prosentase kayak gini tuh gimana? Caranya saya gimana nih nampilin kayak gini ya di sini Mas. Jadi masih banyak yang perlu dipahami. Mas Topa. Halo Mas. Ya, gimana Pak? Kalau konversi itu sendiri pengertiannya apa Mas ya? Konversi itu ya kan suatu tindakan. Pengertian secara ini. Secara pengertian secara awamnya aja, yang penting paham atau secara definisi? Secara apa nih? Pokoknya pengertian secara
Kalau Pengertian biar. Nah, konversi sendiri itu berarti dari saya lebih kepada konversi itu orang yang sampai ke landing page, terus dia melakukan tindakan apa, itu disebut konversi. Nah, konversi itu dibagi beberapa event. Event itu peristiwa konversi. Nah, peristiwa konversi itu tindakan seseorang di landing page kita. Bisa pakai custom event. Bisa nggak orang yang sampai ke landing page, kita pakai custom event? Misalkan delok landing page. Bisa nggak? Boleh aja. Ada fasilitas custom event di pengelolaan peristiwa. Jadi konversi itu tidak selalu penjualan. Kalau kita menetapkan view content itu juga konversi. Konversi orang yang melihat landing page. Itu biasanya dinamakan view content. Orang konversi add to chat. Berarti biasanya add to chat itu digunakan sebagai peristiwa konversi tombol pada form. Tombol pada landing page, sorry. Bisa dipahami sampai sini, Pak? Iya, betul. Siap. Di Google juga sama, di TikTok juga sama. Ada bedanya sebetulnya. Tergantung kita mau namakan itu apa, gitu. Peristiwa konversinya atau eventnya. Ini baru masuk ya, Pak Edi Supomo ini coba. Mas Edi Supomo. Bisa bersuara, Mas. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Mas punya saya terus tadi sampai di mana tuh? Tinggal apa lagi? Ya sudah, toh tinggal apa? Kalau iklan udah running kan udah. Tinggal ditunggu aja. Simpel kan iklan itu. Masalah pembayaran misalnya lagi ini ya masukkan kartu udah to set ya? Ya, yang dulu kan udah pernah running kan? Berarti kan sudah ada kartunya. Ya. Tinggal dicek aja. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup jelas tentang konversi, Pak Suwarno? Cukup, Pak. Cukup ya. Siap. Karena bahasanya Cukup. kalau kita pakai bahasa yang terlalu jelimet, nanti malah nggak paham gitu loh. Mendingan konversi itu ya dari orang yang melihat iklan, ngeklik sampai ke web. Nah, tindakan di web itu konversi. Bisa view content, bisa add to chat, bisa initiate checkout, bisa ini event-event dasar ya, bisa add payment info, bisa purchase gitu loh. Oke, siap. Sebetulnya kalau mau butuh bantuan saya ya, tinggal kontak saya aja, kita Zoom gitu ya. Kalau saya ada waktu kita jadwalkan, kalau belum ya saya cari waktu dulu kan gitu. Itu aja. Berbayar nggak berbayar pada prinsipnya gitu loh. Tapi kalau mau pakai produk saya baru berbayar. Saya latih Anda untuk jadi business owner. Saya punya 2 produk yang untuk dipasarkan, produk herbal. Yang pertama Mutiara Propolis, yang kedua Ex Natural Pro, obat mata. Nah itu harga jualnya 250 ribuan. Dari saya 100 ribuan. Tapi kalau mau saya mentori selamanya ya cukup dengan membeli 20. Berarti 2 juta rupiah dapat 20 dengan keuntungan masing-masing 150 ribu. Itu kalau mau dilatih jadi wirausaha mandiri nantinya. Karena apa? Dengan nyetok itu kita berpikir, sebaiknya gimana sih ini agar habis. Tapi kalau kita nggak dropship, kalau iklannya jelek udah nyerah gitu aja, ganti produk. Gitu. Terus kalau gonta-ganti produk, kapan jadi business owner-nya? Gitu ya. Terus satu lagi, Man. Apa? Silakan. Itu apa namanya? Saya kan punya WordPress.
Itu kan mesti pakai landing press atau bagaimana itu? Mesti perlu atau harus atau bagaimana kalau landing press itu? Sebetulnya kalau masalah harus sih tidak harus, Pak. Tapi kalau pengen mudah, pakai tem landing press. Punya landing press nggak? Punya. Kalau punya dipasang aja temnya landing press. Kan enak tuh, mau kasih form, mau kasih apa. Formnya misalkan nama sama nomor WA aja terus masuk ke WA jenengan. Kan bisa juga. Nggak harus full form, itu tidak. Misalnya jenengan iklan Google, paling tidak ada filter tuh nama sama nomor WA, kan? Ketika ngubungi kan tahu namanya. Iya. Iya, siap. Nah, caranya kan udah paham kan? Tutorial di landing press-nya kan Iya. ada. Iya, Nah, siap. tinggal setting peristiwa konversinya yang ada di Google kalau mau pakai Google gitu. Mas Dodi, ada lagi ditanyakan? Udah lu Mas, nanti menyusul. Mas Edi, Mas Diki, ada yang ditanyakan lagi? Sementara itu dulu Mas, ini jam malam. Ya, Cukup Mas, cukup. kalau tidak saya cukupkan ya. Oke, makasih banyak Kalau Mas. ini kan saya tayangkan di YouTube. Bagi yang teman-teman ingin kita ngobrol-ngobrol tentang Facebook Ads, bisa juga tentang TikTok Ads, bisa juga tentang Google Ads. Kalau nanti butuh Twitter Ads juga boleh, Twitter Ads. Bagaimana cara organik juga dipadu dengan iklan juga itu lebih bagus, ya. Nah itu bisa nanti ikuti Zoom saya. Nah kalau mau diadakan Zoom kayak gini, itu saya sesuai permintaan. Kalau teman-teman butuh, kontak saya adain. Ya. Siap. Kalau mau private selamanya, konsultasi bebas, saya utamakan ya daftar jadi member, yaitu dengan beli produk saya. Saya bimbing untuk masarin produk saya. Sampai nanti bisa bikin produk dengan merek sendiri, itu aja. Jadi tidak ada paksaan terus. Wah bener nggak tuh gratis, gratis bener. Saya nggak patok harga. Ya. Tapi jangan paksa saya gitu loh. Misalkan Mas itu nggak usah pakai ngerokok, mending saya nggak ngajak. Gitu kan. Jangan Boleh jadi member Mas, Pak Suwarno nanti dapat modal. Mas lah dropship nggak apa-apa ya Mas ya? Pada prinsipnya nggak ada masalah. Oleh duitnya si urung ono ya. Ya pelan-pelan. Dropship. Mas Topa. Ya. Saya juga pengen dropship juga. Nggak apa-apa gitu loh. Aku sih welcome aja gitu kan. Begitu. Oke, cukup ya? Ya Mas, cukup Mas. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya suka ngomongnya ceplas-ceplos ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kalau dibutuhkan nanti kontak saya. Saya siap untuk membantu. Ya. Siap, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Ya. Salam.